Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan. Panggung orang ngomong santuy untuk Indonesia masa depan. Untuk masa depan Indonesia. Masih dengan Mas Dian Faridska. Beliau wakil Sekjen Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara. Sekarang beliau juga menjadi calon anggota DPR RI Jawa Barat Dapil 6 ya? Dapil Jawa Barat 6. Dapil Jawa Barat 6, Kota Depok dan Kota Bekasi. Iya, betul. Aduh. Bukan orang politik nih, susah banget ngomongnya ya. Aduh. Mas Dian, gimana nih pergerakan Mas Dian menuju Senayan nih? Kalau pergerakan, alhamdulillah saya sudah sosialisasi baik di Kota Depok maupun Kota Bekasi. Okay. Jadi kalau di Kota Depok ini ada 11 kecamatan, tetapi ada 6 dapil. Nah, kemudian kalau di Kota Bekasi itu ada 12 kecamatan, tetapi ada 5 dapil. Loh, kok bisa beda ya? Ya, itu tergantung KPU ya. Oh iya. Tapi sama-sama 50 kursi di DPRD Kota Depok maupun Kota Bekasi. Karena kan hak pilihnya kan lebih 1 juta kan, lebih dari 1 juta. Nah, alhamdulillah juga saya juga sudah setiap kecamatan saya juga punya tim. Tim cukup luar biasa, grassroots-nya cukup luar biasa. Insya Allah di Dapil 6, Jabar 6 ini bisa dapat 1 kursi untuk Partai Kebangkitan Nusantara. Menuju DPR RI. Menuju Senayan. Jadi Senayan bukan main bola doang. Betul. Ada vokalis juga. Vokalis juga. Vokalis parlemen maksudnya. Vokalis parlemen, Bro. Iya, tapi begini, Bang. Sebetulnya ini kan bahasa-bahasa masyarakat yang dilantunkan ya, begitu. Kayak di Dapil Jabar 6 ini, kalau bahasa-bahasa di masyarakat, wah ini bahasa apa namanya itu dapil neraka gitu. Jangan ya, dong. Kan, ya kalau kita selama kita punya niat nggak ada dapil neraka, kita pakai dapil surga. Ya, adem nih. Karena lawannya tangguh semua ya. Iya, karena semua loh, memang lawannya ini itu partai-partai besar. Betul. Jadi PKS saja dapat 2 kursi. PKS Jadi 2 Dapil kursi. Jawa Barat itu ada 6 kursi ya, gitu. Jadi 6 kursi itu dua kursi itu dari PKS. Udah pasti tuh. PKS 2 kursi. Udah 2 kursi. Kemudian 1 dari PDIP. Kemudian 1 dari Golkar. Golkar 1 ya. 1 dari Gerindra. Kemudian 1 dari PAN. Wah, PAN berarti. Jadi suara terakhir ini adalah suara PAN. Artinya ini kan partai-partai besar. Iya. Nah, tetapi kita punya strategi bagaimana caranya untuk bisa masuk di Senayan. Hanya cuma 1 kursi aja. Karena orang kayak kita ini yakin, ya kan? Kita ini yakin untuk dari awal kita yakin mencalonkan diri kita. Ya selama kalau kita yakin, insya Allah itu akan meridhoi kita untuk menuju Senayan itu. Tidak ada masalah bagi saya. Kadang-kala kayak teman-teman lain, wah, ini berat. Enggak ada yang berat. Selama kita ini bekerja keras di situ, insya Allah Tuhan karena tidak tidur. Selama itu niatannya baik, Iya. niatannya ibadah, Betul, nggak akan disusahkan oleh Allah. Harus bener nggak? optimis dan percaya diri. Ya, kalau kayak saya, kalau dari awal saya pesimis, nggak mungkin saya mau calon di sini. Karena kalau calon kan memang tentunya kita kan mengeluarkan uang. Kita mau sosialisasi, beli APK, itu butuh uang semua. Tapi kalau bahasa, ya kan di masyarakat ini dapil neraka, nggak ada yang neraka, semua surga. Gitu. Yang penting tulus niat kita ini. Kalau selama kita mau jadi anggota DPR RI, ya memang tujuannya seperti itu. Karena lika-liku hidup pasti ada. Tapi bukan angin surga kan? Enggak. Ini tetap di surga. Tetap di surga ya. Karena nanti maksudnya kan duduk di Senayan. Iya benar. Tapi gini, Mas Dian. Mas Dian punya optimisme yang bagus lah ya, baik. Tapi gini juga Mas, Partai PKN kan memang partai yang sangat baru ya, sangat baru. Banyak partai-partai baru juga yang sudah lama, kayak anggaplah misalnya katakan PSI, Perindo, itu yang sudah berapa kali ikut kontestasi ya. Bahkan Perindo yang luar biasa dananya cukup besar, katakan demikian. Itu untuk sekelas DPR-nya itu gagal semua karena dia tidak mencapai parliamentary threshold 4% ya. Jadi kan
suara partai 4%, kalau sebanyak apapun calon anggota dewan itu banyak, melebihi misalnya suara partai, itu tetap nggak masuk, Mas. Contoh rekan kita tuh Mbak Samara itu yang dari PSI ketika itu, dia luar biasa. Wah, suaranya kan. Tapi karena suara partainya kuotanya tidak masuk, akhirnya dia gagal. Nah, gimana tuh menyikapi itu, gitu Mas ya? Dian? Ya, jadi Gimana menyikapi itu? karena setiap di partai itu kan pasti punya Mungkin ada strategi gitu ya. Oke, ya, strateginya betul, seperti apa tuh? Kalau strategi saya nggak sampaikan di sini. Karena ini kan memang ini ya konfidensial ya. Racikan, itu internal. Gitu. Karena saya juga kan bagian daripada di Bapilu Pimnas PKN. Oh, Mas Dian di Bapilu. Iya, jadi Wasekjen juga iya, kemudian di Bapilu juga iya, kemudian Ketua LBH, Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara Nasional juga iya. Nah, jadi kalau terkait strategi, ya memang ini rahasia kita sebetulnya, rahasia nggak bisa nggak bisa disampaikan. Kalau diungkap bukan rahasia, bro. Ya, tetapi dari teman-teman semua partai pasti punya strategi. Nah, strategi itu ada. Nah, tetapi kita ini mencoba sejarah di PKN ya. Ya pada saat pendaftaran itu memang itu banyak partai yang daftar. Salah satunya Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara 1 tahun aja itu sudah lolos. 1 tahun. Kalau sekarang ini ya partai pada saat diverifikasi verifikasi administrasi, verifikasi faktual, itu temponya hanya cuma 1 tahun. Dan itu pun alhamdulillah itu sudah lolos. Keren ya. Ya, itu cukup luar biasa. Dari ini kan sebuah pembandingan ya dengan partai-partai lain. Kalau partai-partai lain itu ya banyak juga kayak Parsindo contohnya. Parsindo sendiri itu kan partai punya Tommy Soeharto. Siapa sih nggak kenal sama Tommy Soeharto? Kekayaannya bagaimana? Betul. Kan? Tapi kalau Tommy Soeharto bisa aja itu. Ya tapi kan kodratnya nggak lolos. Ya kan? Nggak masuk kontestan di pemilu tahun 2024. Artinya duitnya banyak, kalau mengerahkan duitnya bisa sebenarnya. Bisa. Tapi Gitu. kenapa gagal gitu? Tapi kan nggak masuk, nggak masuk kontestan di pemilu 2024 ini kan. Berarti duit nggak ngaruh juga dong? Ya bisa juga ngaruh atau tidak ngaruh, ya bisa juga. Tergantung yang menggunakan itu, bro. Ya artinya di lingkungan masyarakat ini kan pasti tahulah siapa sih Tommy Soeharto, karena kan Tommy Soeharto kan bagian anak daripada presiden kedua, ya kan Soeharto, ya pasti kenal, apalagi gitu, apalagi kalau duitnya kan ya kita ngeri juga, tapi kan belum tentu juga bisa lolos. Tapi alhamdulillah Partai Kebangkitan Nusantara ini kompak, solid, gitu. Jadi teman-teman semua itu ya kan bersinergi. Ini partai ini dibangun itu memang pada saat Mas Anas itu masih di dalam Sukamiskin. Tetapi perpanjang tangan itu kan teman-teman yang lain. Ya kayak misalkan Gede Pasek Swadika, kemudian Mirwan Amir, kemudian Sri Mulyono. Nah ini dan kawan-kawan lah. Ini kan bagian daripada pendiri-pendiri semua. Kan nggak mungkin Mas Anas itu di dalam kemudian bikin partai di luar, kalaupun tidak ada perpanjang tangan dari teman-teman yang lain. Nah itu kan bagian daripada sinergi. Nah ketika nanti Mas Anas keluar, tiba-tiba sudah ada partai. Nah kayak waktu itu kan Gede Pasek Swadika kan juga sudah menyerahkan jabatannya sebagai ketua umum ya kan kepada Mas Anas Urbaningrum untuk menjadi ketua umum. Nah itu cukup luar biasa. Nah kemudian Partai Kebangkitan Nusantara itu memang dilahirkan tanggal 28 Oktober tahun 2021. Sumpah Pemuda dong. Ya, nah itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda. 2021 ya? Iya, 2021. Kalau sekarang ini itu berumur kurang lebihnya 2 tahun 2 bulan. 2 tahun, 2 bulan. Kurang lebihnya ya, gitu. Kayaknya angka 2 semua ya. 2 tahun 2 bulan. Nah, umur ini kan masih ini ya, masih bayi ya. Masih belia. Gitu. Kalau masih belia ini memang tentunya kita ini harus teman-teman di partai ini harus bergerak. Tapi alhamdulillah semua pengurus baik di tingkat Pimnas maupun di tingkat Pimcap itu cukup luar biasa. Itu solid. Nah, sehingga disinilah untuk bagaimana caranya bisa juga untuk sosialisasi
pertama sosialisasi partainya dulu, gitu. Karena selama ini kan memang kadang-kadang masyarakat ini kan belum mengenal juga. Nah, jadi PKN itu apa sih gitu? Ini faktanya. Tetapi kan kita selalu ya kan menyuarakan Partai Kebangkitan Nusantara ini biar dikenal di kancah masyarakat. Gitu. Tapi kalau untuk kontestan-kontestan lain, ya kan, untuk partai yang lain itu partai yang sudah cukup tua. Kayak Partai Gelora itu sudah cukup tua umurnya. Partai Umat juga cukup tua. Sampai gitu. Partai Prima juga. Nah itu kan nggak lolos juga. Kayak kemarin ini Partai Umat sebetulnya kan nggak lolos ya, tapi Walam juga tiba-tiba lolos. Artinya apa? Ini kan sosoknya Pak Amin. Siapa yang nggak kenal sama Pak Amin Rais? Betul. Pasti kenal. Pasti. Semua dari orang tua sampai bayi pasti kenal. Bayi. Nah, kira-kira seperti itu kan, karena beliau kan juga dikenal Bapak Reformasi. Nah, tokoh reformasi daripada PAN, pendiri PAN juga kan. Ini kan tokoh nasional. Nah, ini aja beliau juga mendirikan Partai Umat aja. Kemarin aja hampir nggak lolos. Nah, ini tiba-tiba lolos, nggak tahu dibantu dengan siapa, kita nggak tahu. Ya gitu. Nah, bukan saya yang ngomong. Ya artinya kita kan hanya cuman perbandingan dengan partai-partai lain. Ya kalau partai lain kan yang sosoknya itu siapa, ya kan? Kemudian umurnya lebih tua. Nah, yang umur yang lebih muda hanya cuman partai PKN saja. Ini hanya cuma 2 tahun 2 bulan. Ya 2 tahun 2 bulan. Kita ini sudah ikut kontestan di dalam pemilu tahun 2024. Makanya misi daripada PKN ini bagaimana caranya harus mendapatkan kursi di Senayan. Gitu. Minimal 4%. Oke, gitu. Kalau minum dulu Mas. Minum dulu. Mas dengerin tadi. Biar enggak. Soalnya ngomongnya berapi-api nih Mas Dian nih, luar biasa. Udah cocok lah jadi vokalis Senayan. Oke, udah adem nih. Segar. Mas Dian, ini kan merebutkan 6 kursi. Iya. Dan pasti juga program yang ditawarkan hampir mirip. Mungkin ya, ada mungkin di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, kira-kira apa yang membedakan PKN dengan partai besar lainnya sehingga masyarakat yakin aspirasinya akan diperjuangkan di Senayan? Iya. Sebetulnya strategi partai hampir sama. Strategi calon anggota dewan hampir sama. Hampir sama. Ya. Partai lain pakai APK, kami juga pakai APK. Oke. Gitu. Partai lain melakukan pendekatan sama masyarakat. APK kan? Alat peraga kampanye. Iya. Kirain nggak tahu kan kayak zaman dulu. Kan nanya. Kita teknis itu. Jadi partai lain melakukan pendekatan sama masyarakat sama. Calon anggota dewan, pendekatan masyarakat juga sama. Tapi tergantung dari diri kita, bagaimana caranya untuk membangun strategi kita untuk bisa lolos di Senayan itu seperti apa, tergantung diri kita. Ya bisa juga kita bertatap muka, ya kan? Ini kan bicara hati ke hati. Bicara hati ke hati, bagaimana caranya masyarakat itu bisa menarik ke kita, bisa mencoblos ke kita. Ya, itu kan tergantung dari strategi kita. Ya sebetulnya sih nggak ada masalah ya, kalaupun dari partai lain, ya kan, dari partai lain maupun caleg lain punya program kerja cukup luar biasa, itu kan ini bla bla dari A sampai Z itu dituangkan di dalam program kerja. Sebetulnya kalau program kerja itu di anggota DPR RI itu apa sih gitu? Itu kan namanya hanya cuman ya sudah ada kewenangan juga di Undang-Undang MD 3. Ya kan, ya kayak legislasi, pengawasan, ya kan, itu kan begitu. Hanya cuman fungsinya cuma itu aja di situ. Itu kan ya. Tapi kan kita nggak bisa kewenangan penuh gitu. Nah terkecuali kita ini calon kepala daerah, karena kan eksekutif. Itu baru bisa memberikan program kerja, ya kan, visi misinya. Nah itu sudah cocok. Tapi kalau kita ini kan dewan. Dewan itu menyambungkan aspirasi masyarakat melalui komisi-komisi yang ada di DPR kan. Kemudian dibuatkan regulasi bareng sama eksekutif membahas apakah ini bisa secara per tahun apa tidak bisa. Seperti itu kan sebenarnya seharusnya. Jadi artinya tidak menjadi kepala daerah juga sebenarnya
bisa untuk membantu masyarakat kan, secara langsung maksudnya. Kayak saya misalnya ke Mas Dian, Mas, saya butuh ini dong, jalan nasional segera diperbaiki. Iya. Nanti Mas Dian mungkin bisa menyampaikan ketika nanti dijadi anggota dewan di komisi yang membidanginya. Iya. Mungkin seperti itu kali ya? Ya, kalau untuk memberikan aspirasi itu kan memang ada juga anggaran untuk ini ya, untuk masyarakat namanya dana aspirasi. Jadi memang dana aspirasi itu ya kan itu digelontorkan kepada masyarakat, masyarakat seluruhnya, khusus di dapil masing-masing. Nah, ini tujuannya apa? Ya tujuannya untuk infrastruktur pembangunan ya kan di dapil apa namanya itu dari anggota DPR itu. Nah, ada juga kayak masyarakat mau meminta untuk aspirasi misalkan ambulan atau apa. Ya bermacam-macam lah bermacam-macam permintaan. Ya dan itu pun sebetulnya bisa juga direalisasikan. Bisa kan? Nah, gitu. Nah, memang itu kan ada semacam kalau ini kan ada musrembang lah ya, gitu ada musrembang. Dan itu musrembang nanti akan direalisasikan sama anggota DPR RI itu gitu. Paham beliau. Keren. Jadi di setiap tingkatan pasti ada musrembang juga itu. Nah, di DPRD kota ada, kabupaten ada. Jadi memang bukan kaleng-kaleng, nggak asal ngucap maksudnya. Mas Dian tuh tahu arah regulasinya, tahu sehingga bisa aspirasi masyarakat itu bisa tersampaikan. Betul. Gitu. Kalau yang cuman tapi nggak tahu mekanismenya percuma juga ya, Mas. Nggak salah lah ya. Nggak salah. Nggak salah kalau PKM menempatkan beliau di Senayan nanti ke depan. Iya. Saya juga mau nanti ikut ke Senayan. Pokoknya ikut aja. Siap lantai lah. Ya, Mas Dian. Tadi setelah Mas Dian menjelaskan kan beberapa program gitu kan ke depan. Saya melihatnya gini, ini kan PKN selain partai baru, tapi pemimpinnya ini ketua umumnya stok lama, bro. Ya, orang lama kan, kan, Mas Anas Urbaningrum, mantan ketum partai besar kan. Ya. Nah, strategi, oke tadi Mas Dian sempat sampaikan ke kita, strategi tidak perlu disampaikan ke publik, itu jadi rahasia internal. Tapi ada nggak? Pasti dong kalau yang punya strategi pasti punya parameter. Ukurannya seperti apa nih? Biar mencapai sesuai dengan keinginan dari teman-teman partai PKN. Nah, tentu kan semua bergerak nih kan para caleg. Nah, khusus Mas Dian lah. Untuk Depok Bekasi itu berapa yang nanti akan untuk menjadi lolos ke Senayan, berapa suara sih yang nanti? Berapa target suara? Target suara yang bisa dicapai di Depok Bekasi gitu. Karena sangat penting loh Mas. Karena akan menyambar ke yang lain-lain juga ya, bro. Karena kan Depok sebagai kota metropolitan, Bekasi juga kan itu jadi barometer juga kan ke daerah lain. Gimana Mas mengomentari dan menyikapi itu? Karena suara ini kan sebetulnya kan suara akumulasi. Penjumlahan semua caleg ditambah dengan suara partai. Nah, di tahun 2019 itu Intan Fauzi dari Partai Amanat Nasional itu kalau tidak salah ya, itu mendapatkan suara 60.000 lebih. Tetapi diakumulasikan kalau nggak salah 150 lebih. Gitu. Kenapa? 150 ribuan. Depok Bekasi ya? Ya, kota Depok, kota Bekasi. Artinya, kalaupun kita ini mau duduk di Senayan, memang kita ini mengeluarkan energi penuh. Bukan hanya cuma energi, tetapi secara finansial yang penuh juga. Nah, karena senjata kita, ya kan, jangan sampai senjata yang kosong, tetapi harus ada peluru-pelurunya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk bisa menuju Senayan. Nah, tentunya kita ini harus selalu berelaborasi dengan caleg-caleg, baik itu caleg di dapil caleg di DPRD kota, kemudian provinsi, ya kan. Kemudian kita juga sama-sama menggerakkan di dapil 6 ini, DPR RI. Nah, itu harus kita gerak semua. Nah, karena suara ini sebetulnya kan ini suara tingkat bawah. Harusnya harus bawah dulu. Harus bawah kemudian harus naik gitu. Harus bawah penting itu. Gitu. Betul. Namanya harus bawah itu harus jangan dilupakan. Ya. Nah, makanya di situ sebetulnya tim itu ada dua.
tim internal sama tim eksternal. Kalau tim internal itu ya bagian teman-teman yang caleg. Partai. Nah, itu partai memang ya, internal ya? daripada partai. Nah, Oke. di situ ada yang caleg, kemudian ada juga pengurus. Nah, pengurus partai. Nah, itu tim-tim internal. Tetapi kalau tim eksternal ini itu kan bagian daripada masyarakat. Dari simpatisan, ya kan? Simpatisan partai maupun simpatisan caleg. Nah, itu harus sama-sama bersinergi. Gitu. Jadi target suaranya? Ya, kalau target suara ya 100 lebih lah. 100 lebih. Kalau 100 lebih insya Allah kita, bukan insya Allah lah, yakin kita dapat. Itu karena dari 11 kecamatan Kota Depok sama 12 kecamatan Kota Bekasi, 23 kecamatan ini sudah terjun ke masyarakat. Sudah terjun ke masyarakat semua. Mas, biayanya berapa? Kalau biaya ya tergantung lah ya. Dia yang nanya loh. Iya dong, kos politik sudah pasti kan. Apalagi Depok Bekasi tadi udah jelas kan. Depok itu ada 11 kecamatan, Bekasi 6 dapil, 12 dapil. 12 kecamatan, 5 dapil. Lu bayangin tuh. Taruh, gue bayangin dulu. Gede lah bro, gede lah. Memang harus sering-sering tatap muka sama masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu biar mengenal. Pertama kalau saya tidak mengenalkan sosok saya dulu, tidak. Tetapi lebih saya mengenalkan dulu partai. Karena selama ini masyarakat itu kan belum mengenal sosok partai ini apa sih? Partai apa kita ini sih? PKN itu partai apa? Nah, gitu. Iya. Kemudian siapa sih pengurusnya, khususnya ketua umum, sekjen sama bendahara umum. Nah, ini kan belum tahu. Nah, makanya ketika kalau kita ini mau sosialisasi ke masyarakat, memang pertama saya kenalkan dulu sama partainya. Jadi partai ini biar lebih dikenal di masyarakat itu. Nah, setelah kita mengenalkan partai, kemudian masuklah ke sosok calegnya. Nah, jadi kayak saya itu kan kepada untuk caleg DPR RI, untuk mengenalkan dirinya sendirilah, profiling ini kita ini ya dikenalkan kepada masyarakat. Nah, kita harus ada sentuhan sebetulnya, sentuhan masyarakat sama caleg. Sentuhannya aja. Meskipun partai besar, kalaupun nggak ada sentuhan nggak akan mungkin jadi. Nah, kayak misalkan ya di Depok Bekasi Dapil itu kan Demokrat aja nggak dapat kursi. Ya, kemudian Nasdem nggak dapat kursi. Ya artinya apa? Karena nggak ada sentuhan. Hanya cuman caleg, tetapi nggak ada sentuhan sama masyarakat. Itulah pentingnya sentuhan-sentuhan itu ke masyarakat. Ngeri, kita kalau sentuhan ngeri. Memang jadi disentuh ya. Jadi ada sentuhan lembut, ada sentuhan yang lainnya. Tapi kalau bicara, mungkin Mas Dian sudah memetakan ya, kan DPT di Kota Depok tuh 1 juta komaan ya. Iya. Kemudian di Kota Bekasi juga sama ya. Iya. Artinya masih bisa ya dengan jumlah DPT itu untuk bisa mendapatkan suara dengan target yang ditentukan tadi ya. Ya yakin kita dapat. Yakin kita dapat. Yakin ya. Yakin kita dapat 1 kursi untuk Jabar 6. Berarti udah dipetakan. Iya. Ini ngeri. kelompoknya ini kelompoknya ini kelompoknya masih bisa. Artinya sudah dipetakan ya. Yang penting sentuhan aja, sentuhan sama masyarakat. Gitu. Sentuhan. Ingat. Kadangkala gini, Bang, kadangkala itu calon anggota DPR RI, calon ini ya, gitu. Itu kadangkala itu nggak belusukan, nggak sentuhan ke masyarakat langsung. Hanya cuma melalui tim-timnya. Tapi selama kalau teman-teman seperti itu, saya masukin. Gitu, ini strategi saya. Wis dibuka juga. Oh, jadi tetap memang harus calonnya yang datang ya? Harus. Kalau perlu ini nggak? Apaan? Ya kalau ini itu kan ya hanya cuman buat ya Cuman. kalau masalah finansial memang iya, karena kan kita silaturahmi ke masyarakat memang kan ya buat ngopi-ngopi ya wajar lah ya gitu. Nggak mungkin kita ke masyarakat kemudian kita ini dibayarin kan lucu, karena kita ini juga butuh. Kalau butuh kan bagaimana caranya ya masyarakat itu kan hatinya itu ya ke kita gitu loh. Ya kan itu betul, jadi biar ini gitu loh, jadi biar enak gitu. Coba tadi contohin begini, ceritanya gua anggota dewan, calon, coba teh. Bang. Nih, gua kan mintanya begini. Ini kan masyarakat kita ya, emang nggak kebanyakan sih, semua kan berpikirnya seperti itu. Ya diajarkan juga sih bro sama politisi kita juga. Jadi setiap turun ke masyarakat tuh selalu mana nggak ada duitnya segala macam. Wanipiro. Selalu seperti Wanipiro segala macam bla bla. Nah itu maksud saya yang menjadi concern kita
kenapa sih masyarakat bisa seperti itu? Gitu. Iya. Ya wajar lah kan, tingkat kemiskinan di Indonesia juga masih belum berubah terlalu signifikan. Iya. Gila loh. Angka kemiskinan. Iya. Ngeri. Nah, sebetulnya itu Bang, itu sebuah kewajaran. Itu wajar? Iya, Wajar? sebuah kewajaran. Oke. Ya karena ini kan negara berdemokrasi. Iya. Ya, kalau negara berdemokrasi memang the voice of majority. Suara terbanyak. Ya toh? Ya kalau suara terbanyak itu kan memang bagaimana caranya untuk menyentuh ke masyarakat. Ya kalau masalah uang ya memang pasti. Itu real. Nggak bisa dipungkiri. Mau tidak mau harus ada kos politik ya. Harus ada. Ya kalau kita ini mau jalan ke sana, misalkan ke Bekasi, ya kan, ya ketemu sama masyarakat. Ya setidak-tidaknya kan ya buat kopi. Nah, jadi ya itulah. Ya kadang-kadang yang lebih aneh ya kalaupun di masyarakat itu timnya, tim ini. Tim ini ya. Jadi orang itu nggak bisa langsung turun langsung, hanya cuma melalui tim. Ya kalau teman-teman masyarakat ini mau minta aspirasi, ya kan, aspirasi ke Dewan ini kan berarti melalui tim dong. Ya kan, gimana kalau mau dekat sama masyarakat, dekatnya sama tim doang. Nah, ada kala juga. Berarti kalau Mas Dian nanti buka posko di rumahnya, betul ya? Iya. Masyarakat rumah aspirasi. Rumah aspirasi, silakan datang langsung. Keren, rumah aspirasi Dian Fariska. Wah. Saya yang jadi ininya deh, daftar tamunya. Sespri lah. Jadi kalau Hotman Paris ada sesprinya. Jadi cewek-cewek, kalau kita laki-laki aja sesprinya. Kayak Bang Dodi, Bang Andi nanti kan sesprinya juga kan. Kalau tim banyak nggak tim sukses sendiri? Tapi kalau masalah tim, alhamdulillah sudah solid ya. Jadi setiap kecamatan kita sudah taruh masing-masing di setiap kecamatan. Ya per kelurahan juga ada. Udah ketahuan. Duitnya udah ketahuan tuh berapa tuh? Udah jelas langkahnya, udah dari peta ada langkah jitunya, udah tinggal memetik. Benar nggak Bang? Iya. Nah sekarang kan tinggal 2 bulan lagi nih, Januari, Februari 1,5 bulan lah. 1,5 bulan lah, 14 Februari kan. Apa yang akan Abang kejar dari target Abang? Iya. Dalam waktu terdekat ya. Iya, memang ini kan waktu cukup pendek ya, gitu. Karena tanggal 14 Februari sudah pemilu ya, pencoblosan. Nah, memang kita ini harus benar-benar fight, itu turun ke lapangan untuk ketemu sama masyarakat. Kayak kemarin itu libur panjang, saya aja nggak liburan. Sampai anak istri mau minta liburan, ya saya sampaikan juga sama anak istri. Ya memang sementara ini ayah lagi ada hajat kan. Lagi berjuang. Ya gitu, karena waktu terus berjalan, karena sebentar lagi juga mau menghadapi pemilu, ya setidak-tidaknya ayah harus turun di lapangan. Jadi kita ini biar lebih suara lebih ini ya, lebih banyak gitu, lebih banyak. Nah makanya ini kasihan juga anak istri kan, orang pada liburan semua, kita ini turun di dapil, gitu. Coba cukup luar biasa. Sampai sekarang, hampir setiap hari Bang, hampir setiap hari saya ini turun di lapangan. Sampai kantor ini memang saya serahkan ke ini ya, ke anggota saya ya, untuk kepala kantor lah ya, saya serahkan. Bagaimana caranya ya kalau teman-teman klien ini ya kan untuk mengubi, saya serahkan juga ke kepala kantor saya, gitu. Yang terpenting saya ini ya memang turun masyarakat, ikhtiar untuk menjadi anggota DPR RI, wajib jadi. Gitu. Keren. Gitu. Selama kalau kita niat wajib jadi. Jadi optimistis tapi dengan langkah konkret. Ada ukurannya, ada parameternya. Gitu. Nah itu baru politisi keren. Berarti bisa meyakinkan masyarakat. Betul. Jadi tidak hanya ikut-ikutan. Udah siap tuh. Mas Diannya udah siap tuh apa tuh terus Dian. Tuh. Dian Faris. Nih Dian Faris kan. Jelas nih. Jadi kalau bapaknya ini harusnya siap lantik begitu. Jadi tagline-nya begitu. Dian Fariska siap dilantik. Iya. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Mas Dian Fariska, caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Nusantara, Dapil 6 Jawa Barat, Kota Depok dan Kota Bekasi. Jangan kemana-mana, saksikan terus Mas Dian menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian. Siap. Terima kasih, Bro. Mas Dian. Siap.